Halo Sobat YouTube, selamat datang di Teca Hobi Channel. Sebelum kita mulai channel ini, izinkan aku untuk mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya untuk Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasih karunia, anugerah, kebaikan, dan kemurahannya aku masih diberikan kesempatan ada sampai hari ini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah like, subscribe, dislike, dan memberikan komen-komen di video yang udah aku buat sebelumnya. Aku ucapin terima kasih banyak untuk dukungan dan supportnya selama ini. Oke, hari ini aku mau bahas settingan STB Super 2 yang aku pakai di lomba fundraise Chameleon. Dan puji Tuhan, waktu itu dikasih juara 2. Sebelum aku bahas untuk settingannya, aku mau mulai dari kita sama-sama belajar untuk lihat layoutnya seperti apa. Dan mungkin di sana ada pembahasan sedikit ya teman-teman ya, supaya di sana kita bisa belajar sama-sama nih. Misalkan tracknya tuh lebih banyak nyender ke kanan atau ke kiri. Oke, teman-teman, kita lihat sama-sama dan kita sama-sama belajar ya untuk pembahasan tracknya ya. Oke teman-teman, kita coba analisa track layout Chameleon yang waktu itu aku ikuti ya teman-teman. Nah, di sini ada box start. Nah, dari box start ketika mobil turun, ini ada lurusan. Nah, di belokan pertama ini, roller yang kena tuh roller sebelah kanan dulu. Jadi ketika belok, roller sebelah kanan kena. Lalu di sini ada lurusan. Lalu di poin nomor 2 ini kita ada velo. Nah, ketika velo ini yang kena masih roller sebelah bagian kanan. Nah, ketika turun di sini ada lurus. Nah, di sini belokan nomor 3 itu yang kena udah roller sebelah kiri. Nah, kiri di sini kita ada lurusan lagi. Nah, di sini kan kita ada belokan. Nah, ketika belokan di sini itu yang kena roller sebelah kiri lagi. Nah, di sini IC. Nah, ketika IC biasanya kan mobil roller yang kena tuh sebelah kanan dulu. Nah, baru di sini kiri nih. Kiri terus. Nah, belokan nomor 5 ini yang kena roller sebelah kiri lagi. Nah, di sini kita ada lurus. Di sini kita ada slope, tapi sini ada satu lurusan lagi baru slope turun. Mungkin aku bisa bilang table, tapi cuma ada satu keping lurusan kalau nggak salah atau 2 ya. Nah, turun lurus, di sini baru ada belokan lagi. Nah, di belokan nomor 6 itu yang kena roller sebelah kiri lagi. Baru masuk ke finish teman-teman. Jadi track layoutnya tuh kemarin seperti ini. Nah, kemarin itu yang bagian paling susah adalah ketika velo itu kan mobilnya turun. Nah, posisinya tuh masih kenceng tuh. Nah, posisi masih kenceng di sini dikasih IC. Jadi banyak banget kemarin tuh di IC-nya tuh susah banget, mobil banyak lontak. Nah, kemarin tuh ketika aku ngobrol bareng Om Hendy, makasih banget Om Hendy juga udah kulik bareng. Nah, akhirnya kita coba buat mobilnya kita senderin kiri nih. Senderin kiri tuh waktu itu kita rollernya kita semacam dibuat seret lah. Jadi mobilnya lada nahan di sebelah kiri. Nah, udah di roller kirinya kita seretin di bagian belakang, di depannya kita kasih derajat juga tuh buat bantu lewat di sisi IC ini. Nah, nanti aku akan kasih lihat teman-teman untuk settingan mobil di sepertinya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan untuk dari pengetahuan layoutnya teman-teman mesti nyender kemana, ini bisa membantu teman-teman ya. Oke, kita akan ke step selanjutnya teman-teman ya untuk pembahasannya ya. Oke teman-teman, setelah kita lihat tracknya, sekarang kita mau bahas untuk settingannya ya teman-teman ya. Kita mulai dari bagian depannya dulu. Nah, sebenarnya dari depannya tuh nggak ada yang berubah dari settingan Super 2 versi 1 ataupun versi 2 dari video yang sebelumnya teman-teman ya. Di sini aku masih pakai roller 14, jadi ini dari
Magnum ataupun Sonic Saber. Dan untuk penempatannya ini masih sama teman-teman, ada di lubang yang sebelah sini nih, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Nah cuman yang menjadi perbedaannya kalau teman-teman lihat ini mungkin sudutnya dia lebih ke depan nih, jadi lebih miring ke depan begini ya teman-teman, apalagi yang sebelah sini nih. Nah yang ini mungkin nggak terlalu, tapi ya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Nah ini settingan depannya, jadi rollernya masih sama. Nah untuk pelek ini masih memakai pelek Vicebox, dan ban yang aku pakai di sini ban soft. Untuk ukuran bannya di belakang itu ini ukurannya 25,7, yang di depan ini 25,6 teman-teman. Nah untuk ukuran ban ini teman-teman balik lagi ya teman-teman ya, bisa mengikuti regulasi tempat teman-teman bermain, jadi bisa disesuaikan aja nih teman-teman untuk ukuran bannya. Nah sedangkan untuk di tengah ini masih sama dengan versi 1 sama versi 2, ini masih pakai akar Super 2, cuman yang membedakannya bukan akar, sayap kok jadi akar. Nah cuman bedanya roller Scorpionnya kan kalau di versi 1 sama versi 2 itu ada di belakang. Nah ini aku taruh depan. Nah ini balik lagi ya teman-teman ya, ini balik lagi ke regulasi teman-teman bermain. Nah ini rollernya aku taruh di lubang yang sebelah sini, jadi bukan di lubang yang paling depan. Kenapa di sebelah sini? Jadi aku nggak pengen roller ini kena teman-teman. Jadi ini sebenarnya sebagai fungsinya sebagai pemberat doang nih sebenarnya. Jadi aku taruh di sini. Nah ini juga rollernya nggak gerak nih. Jadi kalau aku gerak-gerakin gini, ini nggak gerak. Jadi ini tinggal dibaut. Nah tinggal ditambahin lem sedikit lah. Jadi biar dia nggak gerak-gerak teman-teman. Nah untuk settingan belakangnya ini masih pakai akar Super 2. Jadi bawaan akar Super 2. Nah mungkin yang membedakan kalau teman-teman lihat nih, roller belakangnya tuh dia ada mungkin kalau nggak kelihatan tuh miring begini, yang di sebelah sini tuh nggak terlalu, walaupun ada begini cuman nggak terlalu ekstrim ya teman-teman ya. Nah kenapa dibuat seperti ini nih, sampai miring banget nih. Nah tuh kalau mungkin lebih kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ya aku berterima kasih waktu itu sama Om Hendy tuh, sama-sama belajar, sama-sama ngulik buat lewatin IC-nya. Jadi kalau tadi teman-teman lihat layoutnya itu susahnya karena apa? Ketika mobil tuh dalam keadaan turun, dia kan turun dari velg, dia belok terus turun. Nah itu kan mobil kan pasti kencang banget, ketika dia belok langsung dikasih IC. Nah masuk IC itu kan masuk sebelah kanan dulu, baru dia nyender ke kiri. Nah kenapa yang sebelah sini nih yang dimatiin? Jadi waktu itu pas lagi research, pas lagi belajar sama Om Hendy, kenapa kita matiin sebelah kiri? Karena ketika mobil naik itu kan sebenarnya yang kena kanan dulu nih. Jadi kanannya itu kita nggak matiin karena supaya nggak terlalu ngerem. Nah ketika dia turun velg, dia kan ada belokan pertama. Nah belokan pertama itu kita berharap dia ngerem nih, karena ada ini. Karena ini rollernya tuh dibuat seret banget teman-teman. Jadi dibuat seret banget supaya ketika dia belok itu dia nahan kayak gini, jebret. Nah lalu mobilnya akan lewat IC kan. Nah ketika lewat IC dia ke kanan dulu, nah terus ke kiri lagi, harapan kita nahan. Nah jadi waktu itu settingan ini tuh ngebantu banget. Nah walaupun nggak selalu mungkin aku bilang mungkin nggak selalu 100% masuk ya teman-teman, karena waktu itu juga ada kalanya ketika di IC mobilnya sempat keluar jalur. Nah cuman waktu itu aku lihat itu mungkin karena faktor mesin juga, sama babak awal tuh masih pakai gear super speed ataupun 3:7. Nah waktu itu tracknya mungkin masih enak, jadi belum licin, mungkin belum berubah sedikit. Nah ketika mulai masuk ke babak 2 teman-teman, itu aku sempat coba pakai gear super speed juga ataupun 3:7, dan mobilnya tuh udah mulai kelontang waktu itu. Nah akhirnya di babak 2 dan sampai babak ke atas aku mutusin pakai gear coklat merah ataupun
coklat hitam. Cuman di babak final itu aku coba di coklat hitam karena aku pikir ya udah nothing tulus ya udahlah aku coba coklat hitam. Sayangnya nggak nyoba di Gear Super Speed. Jadi ya udah deh aku pikir coklat hitam aja. Nah, untuk settingan di dalamnya sebenarnya dibandingin versi 1 sama versi 2 ini nggak terlalu beda. Jadi mesin yang aku pakai waktu itu mesin Mabuchi ya teman-teman ya. Nah ini gearnya waktu itu di awal-awal Super Speed cuman di babak 2 pakai coklat merah, di babak atas itu pakai coklat hitam. Nah untuk jarak propellernya mungkin teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu main nih. Nah ini nggak terlalu main jaraknya. Jadi aku buat lada cukup padat biar dia torsinya tuh tetap jalan terus ya teman-teman ya. Oke, sepertinya udah semua aspek ini aku bahas teman-teman. Nah cuman mungkin kalau memang buat bengkokin baut teman-teman tuh bisa pakai ini ya teman-teman ya. Ini juga waktu itu aku dapat, kalau aku nggak salah dapat dari tipsnya dapat dari YouTube. Nah cuman aku lupa dapat dari YouTube yang mana. Jadi dia pakai ini nih hexa gini nih. Ini spacer yang besi sebenarnya teman-teman. Nah spacer besi teman-teman tinggal masukin aja nih. Misalkan nih bautnya dimasukin seperti ini. Nah lalu biasanya aku jepit pakai tang. Misalkan di sini aku jepit pakai tang potong seperti ini. Bentar ya teman-teman, ini aku nyingkirin dulu. Lalu pakai satu tang lagi ini buat dibengkokin. Nah tinggal dibengkokin sesuai dengan kebutuhan teman-teman nih, misalkan mau bengkok seperti apa. Nah kalau udah tinggal dilepas, tinggal ini dicabut. Nah oke, bengkok ya teman-teman ya bautnya ya. Mungkin nggak kelihatan tapi ini udah terbentuk sudut. Jadi itu cukup ngebantu banget tipsnya ketika buat bikin baut bengkok ataupun buat derajat ya teman-teman. Oke, kalau memang ada pembahasan yang mungkin aku skip atau masih ada yang kurang, silakan tulis di kolom komentar. Sekian video ini, aku ucapin terima kasih banyak. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. God bless you all. Bye bye.